di acara Ngopi ya, Ngobrol Pintar Seni dan Budaya. bersama aku, Vanessa. Dan saya, Nabila Aini. Hari ini kita bakalan ngebahas seru banget deh kayaknya ya. Kita kedatangan seniman nih, Teh. Iya, ini kayaknya seseorang yang udah lama banget ya Iya, berkiprah di seni dan budaya. Gimana, langsung aja kita tanya-tanya dan kita sapa aja. Ya, kita kedatangan Pak Usep nih. Iya. Pak. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Bapak ini awal mulanya gimana sih Pak? Boleh diceritain nggak? Kayak dari awal kenapa bisa sampai di titik jadi pelatih di kesenian ini? Karena Bapak dari otodidak ya, bukan dari perguruan tinggi seni gitu ya. Oh berarti Bapak awalnya bisa sendiri Ya. gitu ya? Jadi Bapak itu punya sanggar yang berdirinya itu tahun 1933. Aduh, lama Udah lama banget ya berarti. Berarti Bapak ini udah generasi ke-16. Wah, Ya. kira tepuk tangan dulu dong buat Bapak ya. Kalau dulu sih kebetulan di Sadaya juga Bapak hampir udah 7 tahun lebih ya. Oh udah 7 tahun Pak. Bapak tuh sebenarnya megang apa sih, Pak? Fokusnya Kalau Bapak, sih? kalau untuk musik ya, Ya. kalau untuk seninya itu asal jangan yang ditiup aja Bapak nggak bisa. Oh, berarti semuanya bisa ya Pak? Ya. Dipukul-pukul bisa, Pak? Kalau yang dipukul mah apalagi mukul musuh itu boleh. Bapak katanya punya sanggar nih. Sanggar apa sih, Pak, itu? Bapak itu namanya Sekar Saluyu. Sekar Saluyu itu tuh berfokusnya pada apa nih, Pak? Apa Ya. tari atau semuanya? Yang dimaksud Sekar Saluyu itu lingkung seni ya. Lingkung seni. Lingkung seni. Jadi ada beberapa macam kesenian ya. Ada karawitannya, ada calungnya, ada kacapian, ada barong, ada pencak silat. Jadi banyak gitu ya. Wah, banyak ya berarti ya. Iya. Seru banget nih. Apalagi kalau orang-orang yang suka seni. Iya. Tapi menurut Bapak nih di zaman sekarang, di era milenial ini kan banyak orang yang udah mulai melupakan seni budaya gitu. Apalagi kayak seni-seni kita kayak apa sih gitu. Banyak orang yang Iya, banyak malah yang justru nggak nggak tahu gitu. dengan Apalagi budaya kita anak-anak sendiri, Pak. muda. Tapi Karena masalahnya ini ya, tidak mengerti apa itu seni. oh gitu. Oh, sebenarnya seni itu apa nih, Pak? Menurut Seni pandangan itu Bapak? ya kan ada 3 ini ya. Seni itu sesuatu keindahan ya. Itu sesuai dengan ada di wawasan Al-Quran, itu bukan hanya sekedar itu ya. Terus yang kedua, seni itu sebagai jembatan silaturahmi. Oh iya benar banget. Iya. Sebagai jembatan silaturahmi. Iya kan. Bapak bisa kenal dengan anak-anak Sadaya itu dari seni kan gitu ya. Nah itu. Jadi menurut Bapak sejauh ini melatih anak-anak itu ada nggak sih kesulitan atau gimana? Ya asal mengerjakannya atau menghadapinya dengan keikhlasan ya. Dengan berarti kuncinya adalah ikhlas ya Pak? Ikhlas, enak aja. Jadi nggak ada beban gitu Nggak ya. ada beban ya. Apalagi sekarang kan banyak usia masih 40 tahun dia udah mengaku budayawan muda. Kan itu banyak Iya ya. iya betul Ya. betul ya. Iya. Kadang-kadang padahal maaf ya, mungkin pengetahuan atau ilmunya masih gitu ya. Masih kurang. Ya karena dia sering baca, tahu nggak berdasarkan pengalaman. Kenapa Bapak sekarang yang paling dominan di karawitannya? Iya. Pertama, Bapak mengejar manfaatnya ya. Manfaat di karawitan itu ada ini, karena yang pertama bisa menurunkan tensi emosi manusia ya. Oh gitu Pak? Ya, bisa merubah sifat-sifat manusia. Apalagi kan seperti Bapak kan tiap nggak ada, biarpun musimnya agak pandemi begini ya, kan karya terus jalan gitu ya. Iya. Bapak itu selalu bikin lagu-lagu cinta gitu ya. Oh Bapak Oh, juga. iya. Bapak ini penulis lagu nih, Ya. Pak. Penulis lagu. Jadi Bapak bisa nyanyi juga, Pak? kan di sini banyak yang belajar nyinden ya. Kalau di Sunda itu nyinden. Iya nyinden Ya. Pak. Iya. Murid Bapak banyak yang sudah lebih kaya dari Bapak dulu ya. Oh. Kita Ada boleh nih. yang di sini yang udah bagus itu Tami dulu ya, mungkin kenal ya. Tami, terus ada Dehan orang yang dari Purwakarta itu. Oh. Terus ada Imas yang dari Banjaran itu. Udah bagus. Tapi mungkin Bapak bisa nyanyi nggak nih Nyanyi, sedikit Pak. aja Boleh deh nyanyi, Pak. dari Nggak hasil apa-apa, karangannya. misalnya Neng ini mau nulis lah, nulis apa Ya. aja nanti Bapak bisa di. Oh bisa ya? Oh, bisa. Oh, boleh ada Bisa. ini nggak ada pulpen nggak? Bukan, ini bukan. Ini nggak Ada ada. saya. Oh gitu bisa ya Pak? Tapi, nggak boleh. tapi nadanya Sunda ya, Iya, nggak bisa iya. gitu ya. Wah hebat banget ya. Oh, Kita iya, tepuk kita tangan dulu. kedatangan beneran sendiri Iya. nih.
Aduh habis. Pulpennya Atau habis. enggak Bapak boleh nyanyiin satu lagu Bapak aja deh karena Lagu pulpennya Bapak habis ini nih. ada yang ini ya, seperti lagu Karasa judulnya. Iya. Oh ini ciptaan Bapak. Iya. Wah, Sok kita hebat sekali cari ya. aja di sini di mana nggak ada punya Bapak ya. Udah punya hak ciptanya ya Bapak. Jadi gini, ada ini dibilang putus enggak ya yang pacaran itu, bareng juga enggak Iya. gitu. Jadi gini, rasa-rasa karasa lamun panggih jeung manehna, rasa-rasa karasa hate surser sesebelakan. Bila mana kita ketemu ya, pasti ya kalau ketemu mau mantan pacar mau apa gitu kan, wah deg-degan gitu Iya. ya. Bawaannya aduh gimana ya? Hati ya. Itu ada 4 bait ya kalau lagu. Itu Bapak kalau misalkan menciptakan sebuah satu lagu itu tuh lama nggak sih prosesnya? Yang lamanya itu aransemennya. Oh, orang semennya. Oh, itu mengaransemen. Kalau bikin lagu masa enaknya aja kan, nanti bisa dikurangi, bisa ditambah Iya. gitu kan. Apa aja ya yang ada di otak? Apa Cuman aja. yang lama Yang tuh penting kan ada aturannya. Misalnya kalau ya agak sedikit agak sindiran gitu ya sekarang itu harus ada 8 ngang gitu ya. Satu barisnya itu dalam satu bait 4 baris, yang satu barisnya harus 8 ngang, 8 suku kata ya. Oh. Seperti ini apa yang itu Cikaracak ninggang batu gitu ya. Laun-laun jadi Jadi lagu Cikaracak ninggang batu, nah harus 8. Oh, Oh, itu tuh jadi harus ada aturannya ya Pak. Ada ya. Ini emang kalau udah bicara sama profesionalnya udah Itu beda ya. beda ya. Tingkatannya juga. Itu Iya. kalau mau belajar itu nggak lama ya. Oh nggak lama. Nggak Belajar lama. nyinen itu 4 bulan 5 bulan itu udah bisa. Tapi kira-kira kalau yang suaranya Iya, fals-fals gitu, kalau Oh, enggak. kayak saya ini gimana Pak bisa Pak? Orang banyak bilang ya kalau yang seni suara itu yang vokal itu nggak boleh makan itu makan ini. iya. Yang nggak boleh itu nggak boleh lupa latihan. Oh, jadi sih intinya Kalau memang makan mah silakan aja makan apa. Iya. nggak Kita apa-apa. Betul. latihan ya, kita harus intinya rajin sih harus latihan. Jadi segala sesuatu itu kita bakalan bisa asal ada niat dan latihan ya Pak ya. dan Iya. konsisten mungkin ya. Konsisten, Ya. benar. Jadi ada 3 poin ya. Iya. Justru kalau di panggung ya, Bapak paling apa? Kata bahasa Sunda hawak ya. Oh, Bapak itu nyanyi, jadi MC, mandu panganten. merangkap ya Pak ya. Nah, Merangkap terus semua. pukul kendang juga Bapak paling hawak ya. Oh, paling- Orang lain cuma 1-2, Bapak itu kendang besarnya 2, kendang yang kecilnya 4 sendirian. Wah, jago banget ya. Jago ya. Multi Bukan talent. jago ya, mau sampai ke situ berapa tahun? Pak, mau nanya nih, harapan Bapak untuk generasi kita nih yang memang sekarang agak lupa-lupa, harapannya gimana sih Pak untuk melihat ke depannya seni Ya itu budaya? apalagi kalau orang Sunda gitu ya. Kita itu dari mana tadinya gitu ya. Bapak kita orang Sunda, ibu kita orang Sunda. Jangan lupa, kalau orang udah lupa budaya atau seninya, itu pasti bakal lupa. Jadi kita harus lebih mengingat kita itu siapa sih? Ya, jadi dikembalikan lagi ke Ke diri kita sendiri ya, Ya, Pak. diri kita sendiri. Ini nih Pak, apa sih kekhawatiran Bapak, kan kita nih sebagai anak milenial nih, karena kita terlalu kayak aduh kuno deh main gendang atau kuno deh nyinden apa sih gitu. Itu kekhawatiran Bapak menghadapi itu tuh gimana ya Pak? Kalau Bapak sih nggak khawatir ya, Gak khawatir Pak? nggak khawatir karena Bapak murid ratusan ya. Oh, Wah, ratusan masih banyak ya, banget Pak? ya. Sejauh ini masih banyak yang Di daftar. UPI ada Kabumi ya, itu Oh, banyak iya, iya. banyak yang privat ke rumah. Oh, Bapak Oh, juga juga membuka. privat. Iya. Kalau di kampus kan sesuai jadwal, bisa nggak bisa udah segitu jam udah 45 menit. Kalau dari rumah semuanya kemarin aja Sebebasnya. anak-anak dari BEM ada, dari Sadaya ada, itu sampai setengah 12 malam di rumah Wow. Bapak. Ya, Itu ngobrol. memang kalangannya dari kuliah aja gitu, mahasiswa apa memang untuk SMA, SMP? Bapak itu SD, SMP, SMA, kuliah Wah, juga. dari semua Ya. kalangan ya berarti Bapak. Nah ini ada pengalaman ini. Anak Bapak yang nomor 1 itu kebetulan istrinya juga guru tari. Anaknya aja yang di SMA sekarang itu udah biaya sendiri sekolah, ya sekarang keluar. Itu dari apa? Dari nyinden. Dia udah dikontrak sama hotel ini gitu ya. Gitu kan. Itu mencapai berapa? 600.000 1 jam. Ya kalau lihat 600.000-nya memang wah gitu ya. Tapi perjuangannya itu. Nah, Ini ada lagi
gini Pak, kan sekarang lagi musim digital nih Pak. Gimana sih cara Bapak melestarikan budaya lewat era digital ini? Ataukah Bapak mempromosikannya misalkan di Facebook atau di Instagram atau Di mana, media Pak? sosial gitu Pak. Enggak. Berarti bener-bener murni secara langsung ya, nggak bisa virtual. Bapak nggak punya IG ya? Nggak punya. Dari pertama Bapak ini belum pernah punya kartu nama. Belum pernah punya KTP maksudnya Pak? Bukan kartu nama misalnya Bapak ini Bapak gitu ya. siapa gitu ya, Pak? Kan kalau orang lain ketemu ada acara di kartu nama saya. Oh iya. Kalau Bapak enggak, dia itu datang sendiri ya. Itu nggak tahu dari mana. Jadi lewat berita dari mulut ke mulut gitu mungkin ya Pak? Oh. Kenapa Bapak laku? Bukan laku ya, banyak yang pakai ya. Apalagi grup gitu ya. Kalau Bapak sendirian banyak yang pakai. Kalau grup itu kan banyak orang. Pas Bapak manggung misalnya kalau di ini ada di LIPI, di Sheraton gitu ya. Bapak grup apa ini? Gimana kalau kita satu paket dengan catering saya dengan tukang rias saya? Oh, biasanya Nah. jadi ngajak kerjasama. Iya. kerjasama. Jadi gitu aja Bapak nggak bisa. Apalagi Bapak kan pensiun kerja itu tahun 49 ya. Belum ada komputer jadi sampai sekarang apalagi gangguan penglihatan udah agak ini ya. Padahal umur belum begitu tua nih. Baru mau 70. Aduh, tapi Bapaknya masih sehat nih Iya. Pak. Baru mau 70 gitu ya. 1,5 tahun lagi 70 tahun. Semoga sehat selalu ya Pak. Amin. Yang penting Neng juga bisa ya. Iya. Yang penting kalau ada kemauan apa sih yang nggak bisa ya? Bisa. Benar. Untuk, Pak, untuk awet muda untuk itu ya kalau umur mah nggak tahu. Iya, betul Untuk sekali. awet muda itu sekarang gini aja. Pertama harus punya waktu, bisa mengatur waktu. Yang kedua itu selalu mensyukuri nikmat, mau besar kecil menurunkan dan bisa menurunkan tensi emosi. Oh, iya. Makanya belajar karawitan di Sadaya. Boleh nih, join nih Kita Pak harus Bila. join ya. Ini Bapak lokasinya di mana nih Pak? Biar teman-teman mungkin tahu ada yang tertarik. Kalau mau daftar. private gitu ke Bapak. Rumah Bapak itu di Sekelwa, RT 5 RW 5 Kelurahan Sekelwa. Sekelwa itu jadi di daerah di Patimpur ya buat Iya, di mungkin belakang. teman-teman di sini ada yang nggak tahu nih Pak Sekelwa. itu Ada gimana. sebenarnya banyak ya. Yang dari BEM itu ada yang dari Cimahi. Udah berapa kali ke rumah gitu ya. Cuman bicara-bicara tentang seni budaya aja gitu ya. Boleh nggak sih Pak dikasih sedikit nasihat atau petuah-petuah dari Bapak untuk remaja teman-teman kita gitu Pak? Biar Untuk lebih remaja mencintai. itu begini ya. Yang pertama kita di mana ada masalah jangan lari. Kebanyakan kan anak muda gitu. Jangan lari dari masalah karena semua manusia itu paling senang bikin masalah. Ya. Tapi jangan lari. Yang kedua selalu berdoa. Yang terutama mendoakan ibu bapak biarpun masih ada. Ya. Itu harus sih selalu ya. Ya. Kita harus selalu. kedua orang tua. Iya betul banget. Karena tanpa Yang mereka kita juga ke nggak ada. yang ketiga kita hidup apa adanya. Dan menjadi diri sendiri kali ya Pak ya. Iya itulah. Iya. Ya. Kenapa bapak memperdalam sampai cari instrumen baru gitu tentang gamelan? Karena di gamelan itu bisa menurunkan tensi emosi dan menggambarkan kehidupan manusia di dunia itu seperti gamelan. Gitu ya. Gamelan itu kalau mulai dari 2 berhenti di 5, semua saron 1, saron 2, bonang, gong segala macam di 5 berhenti semua. Berarti ini kayaknya seru ya kalau Iya, kita kalau kita coba lebih gitu mengulik ya. lagi Iya, dalam ya. iya betul sekali. Terus bapak bikin lagi lagu ya, itu memang di kaset-kaset dulu udah banyak ya. Karena bapak dulu di yang di desa Sumatera Recording dulu ya. Terus di Bandung TV itu seberapa tahun? 10 tahun. Oh, di Bandung TV Bapak udah 10 tahun? Iya, waktu masih di Jalan Sumatera dulu ya kan TV-nya. Berarti sebagai pengisi acara gitu ya Pak di sana? Yang merintis kesenian sudah di Oh, Bandung berarti TV pertama itu dulu awal Bapak. mulanya Bapak? Awal. Wah, Hebat keren sekali ya, iya. Cuman kenapa Bapak sampai karena di belakang nama tidak punya SN. Sarjana Seni. Senian. Ya. Sarjana seni. Nah itu. Tapi biarpun dari ISB, dari mana, kalau manggung dengan Bapak, maaf Bapak bukan sombong, masih lebih Bapak. Karena sebenarnya sih, setuju nggak sih Nabila
itu nggak usah, maksudnya boleh sih kita bersekolah itu tinggi-tinggi, tapi pada dasarnya kalau memang kita mempunyai talent yang luar biasa, itu kita nggak bisa memandang orang dari hanya sarjananya saja. Nah, selama kita mampu menunjukkan kalau misalkan kita serius dan kita mampu, pasti semua orang Bisa, melihat. Ya. Dan memang kalau misalkan kita juga tertarik ke di bidang seni dan budaya, yang penting kita niat ya Pak ya, asal ada niat, Konsisten, ya. kemampuan konsisten, mungkin kita bakalan bisa gitu. Apapun itu ya, mungkin angklung atau apa, kita bisa Ya, semua. belajar. Tapi dengan catatan ya. Saya sekarang belajar, nanti kita harus bisa belajar, mengajar. Jangan Iya. belajar terus, tapi Kita harus nanti ngasih ilmu ke orang ya Pak. Iya. Enak kan? Ya, enak. Seperti Bapak tidak mengakui Bapak orang pintar, Bapak orang bisa di karawitan, nggak bisa. Karena Bapak menyadari bahwa manusia hidup itu yang banyak itu kurangnya. Neng dengan Bapak sama aja. Neng mungkin kurang pengetahuan di bidang seni, nggak punya. Tapi di tentang pendidikan Bapak juga kurang gitu ya. Ya karena setiap manusia Cuman Bapak ngasih saran aja ya ini. Neng ini akang di sini dari sekarang mungkin harus seneng baca. Nah itu ya. Catatannya itu harus seneng baca. Bapak biarpun udah tua begini, koran majalah masih ini ya. Masih terus. Bapak. Kenapa Bapak nggak mau seperti anak Bapak kan udah bilang Pak, udah aja lah, usia udah ini, keluar malam dibatasi, keluar malam juga kan bukan main gitu ya. Bapak ini anak Bapak jadi sarjana semua, kebanyakan dari hasil kesenian. Hebat ya, berarti emang udah turun-turun ya darah. Tapi maaf bukan Bapak sombong ya, ini Iya, bukan iya, itu. Karena ini kalau gaji dulu PNS berapa? Bapak pensiun tahun 94 ya. Coba. Udah dari pegawai negeri jadi BUMN. Nah, sekarang BUMN itu kan Bapak mentok J3B ya. Golongan itu 1 juta juga nggak dapat pensiun. Nah, gitu kan. Tapi berhubung ini, nah makanya adik-adik, neng-neng ini disarankan, Bapak bukan disarankan, harus punya keahlian di bidang apapun. Harus ada ya. Ya, itu keahlian yang apapun. bakalan membantu. Iya, Karena betul. sekarang kan persaingan cari kerja itu. Wah, sangat ini ya. Sangat ya. ketat. Apalagi sekarang kan lapangan Sangat kerja itu ketat. semakin sedikit ya. Iya, Iya, dan yang sempit lulusan banget. sarjana itu makin banyak. Iya, dan belum tentu juga yang kita lulusan sarjana langsung bisa bekerja Iya. Pak. Kecuali kalau kita memang punya satu kelebihan yang bisa dibilang orang lain tuh kurang di bidang itu gitu. Jadi kita kan pasti bisa masuk ke lapangan kerja itu gitu. Dan kalau bisa ya, neng ini kan sekarang mengejar S1 ya. Iya betul. Itu Pak. jangan pernah, kalau masih kuat berpikir, kuat modal, S2 terus aja. Makanya kita harus semangat. Iya, Bapak. kita Harus Betul semangat banget ya, ya. harus semangat. Iya, Itu benar. kuncinya apa? Bisa mengatur waktu aja. Iya. Bapak itu semalam itu tidur itu cuma 2 jam. Waduh, 2 Tiap jam hari, Pak. kurang banget Pak itu Pak. 2 jam. Bukan kurang lagi kan, mestinya Sangat. 8 jam ya. Sangat kurang gitu. Nah, karena kalau yang belajar itu kan dari habis maghrib ya, Iya. dari jam 7 sampai jam 9, 2 jam. Dari jam 9 sampai jam 11. Ya. Dari jam 11 itu kalau yang pulang jam 11 itu apalagi kebanyakan mahasiswa laki-laki gitu ya. Iya. Ngobrol sampai jam 12. Jam 12 itu Bapak baca-baca untuk besok gitu ya. Oh, berarti memang pada dasarnya Bapak suka membaca gitu ya. Iya, jam 1 itu tidur. Jam 3 itu udah bangun, Bapak mesti ke pasar. Karena si ibu jualan. Oh. Berarti memang sangat produktif. Jadi Iya. kita harus bisa patut untuk dicontoh Iya, ya. mengikuti produktifnya Bapak Iya. ya. Masa kita kalah Masih anak semangat muda nih? ya. Dan untuk teman-teman juga semuanya harus tetap semangat walaupun sekarang lagi pandemi ya, ini, kita tapi nggak tidak boleh menutup berhenti. kemungkinan loh untuk terus berkarya gitu ya, seperti Bapak ini. Mungkin gitu aja kali ya Yes. untuk podcast kali ini. Terima kasih banyak Bapak Ya, sama-sama. udah mau bergabung dan udah mau meluangkan waktunya di podcast Kita kita. bagi ilmunya nih kepada Iya, kita. banyak banget ilmu Bapak yang udah disampaikan untuk ke kita dan untuk teman-teman kita juga. Kalau nanti kapan-kapan mau ke rumah, nomor teleponnya harus dicatat. Oh, boleh. kita nanti Mungkin nanti abis ini kita kalau boleh. mau ke rumah mesti harus itu dulu kan. Karena Bapak jarang di rumah kan. Oh iya, harus dikontak dulu Bapak ya. Kontak dulu misalnya jam berapa mau ke rumah. Nah, gitu.
Berarti buat teman-teman di sini yang memang tertarik di bidang kesenian terutama ya dan mau mencoba untuk belajar lebih, boleh langsung datang ke rumah Bapak ya private iya. gitu langsung, karena di situ bakalan dibahas dari awal Dari banget sampai awal akhir. diajarin juga sama bapak. Iya, dan bakalan seru banget sih ini. Ini juga kita sebenarnya masih pengen banget ngobrol, cuma karena waktu. Keterbatasan waktu, Iya. jadi kita cukup sekian sampai Iya. di sini saja ya. Iya, terima kasih Bapak sekali lagi. Bapak juga mengucapkan terima kasih ya, Bapak apa nih udah bisa ngobrol-ngobrol di sini, Sama-sama, udah Bapak. memberikan Kita waktu senang. gitu untuk ini dan mudah-mudahan tidak bikin kapok ya Iya. ngobrol dengan Bapak gitu ya. Mungkin nanti ini bakalan ada part 2 ya, Iya. Pak ya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat nih Pak buat kita semua. Iya, ya. sangat bermanfaat dong, Bil. Iya. Untuk Unikom diskonnya besar. Oh, Oh, besar nih. Oh, gitu. Berapa persen nih, Pak? Kata yang bingung. Apalagi kalau mungkin anak-anak BEM gitu ada diskonan lagi, Pak. Ya, untuk kita berdua mungkin ya Pak. Ya, khusus saja. Boleh aja catat nomor, tukar nomor. Jangan takut ya, Bapak mau ini. Iya, Bang. Mungkin Oh, nanti di hati-hati. belakang setelah acara Iya. ini kita bisa nanti ke itu kontak. tuh ke siapa tuh yang di Oh iya, ada teman pernah ke saya rumah, ya. pernah ke rumah 2 kali ke rumah ya kalau nggak salah. Iya. Oke, makasih teman-teman yang udah nonton di podcast kita kali ini. Dan mungkin nanti bakalan ada podcast dan guest star yang seru-seru lagi di lain kesempatan. Jangan lupa terus ikutin kita ya, karena kita bakalan seru-seru Iya, lagi kita ya. bakal undang tamu yang lebih hits, yang lebih seru dan yang Iya. lebih Pasti tahu tentang pasti seni dan bakalan budaya seru nih. banget dan pasti bakalan membahas tentang seni dan budaya. Saya Vanessa. Dan saya Nabila ini pamit Kita- undur diri. Bye-bye.